supaya setiap orang yang percaya kepadanya Yesus ya itu beroleh ya hidup yang kekal. Di ayat selanjutnya ya di Matius dan yang lain disebutkan orang yang melakukan Yohanes 3, dengar dulu. Ya, Dengar dulu. Yohanes itu dulu kita kaji Yohanes 3 nomor 16 tadi. Ya, Yohanes 3 nomor 16 tadi kita kaji lah ya. Jangan lompat-lompat dulu kau. Iya, gantian dulu Satu bentar. data dikasih Ayat gaji. selanjutnya disebutkan orang yang melakukan kehendakku masuklah di dalam kerajaanku. Seperti itulah. Itu jelas. Iya, Oke, karena oke. orang Apa kehendak? Apa kehendak dari Yesus supaya kalian mendapatkan kehidupan yang kekal? Apa kehendak dari Yesus? turut hukum 10. Turut hukum Apa 10. kehendak dari Yesus? Kehendak Turut dari Yesus hukum. apa? Apa? Turut hukum Tuhan. Apa yang dibilang Melakukan perintah Tuhan hukum 10. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan ini. Gitu loh. Jadi Gak nyambung. gini, Boleh dikasih data? Boleh dikasih datanya? silakan. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan ya bahwasanya bagi orang yang percaya itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita kaji dulu apa yang menjadi ajaran dari Yesus. Ya supaya mendapatkan hidup yang kekal atau hidup yang abadi itu tadi. Kita baca di dalam Tadi Yohanes pertanyaanmu 6. sudah terjawab kan, bahwa ada jaminan Yohanes 6. bahwa Yesus menjamin. Nggak ada jaminannya, nggak ada surga di situ Ada. dikatakan hidup yang kekal. Adalah yang dibacakan Hidup Matius kekal. tadi. Ini Itu hidup yang jaminan kekal. hidup. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, itu perjamuan kudus. Karena kamu nggak pernah gereja, memang nggak tahu Tapi perjamuan kudus. supaya lain nenggolan memiliki hidup dalam dirimu, kau harus makan daging manusia dan meminum darah. Dia nggak tahu daging itu apa. Makanya Ya kan? Utusan itu kami tuhankan. Antara didengar. Apa definisi Tuhan? Definisi Tuhan. Dia Iya, apa? menyamai dengan Bapa. Dia sama dengan Bapa. Artinya, gini loh, Pak. Bang, gini. Definisi Tuhan, belum ada yang bisa orang sudah 4 hari dikubur, Lazarus bisa hidup. Tidak ada. Si Muhammad siapapun di dunia ini seperti itu. Itulah yang kami tuhankan karena Apakah Yesus bisa membelah Dengar laut? dulu. Aduh, belum apakah Yesus selesai. bisa membelah laut? Bisa. Oke, di mana tertulis Yesus membelah laut? Selalu begitu, Thomas. Aduh, ini Paus Thomas lagi. Oke, sekarang gini Kak. Ya, apakah ketika mama Yesus meninggal dunia atau wanita melahirkan Yesus meninggal dunia, dia bangkitkan lagi mamanya dari kematian? Bang. Yesus itu, dengar ya. Dengar ya Thomas. Apakah Yesus mampu membangkitkan wanita yang telah melahirkan dia dari kematian? Untuk apa dibangkitkannya? Karena dia mati karena Contoh dimakan gini, jamban. gue kasih analoginya Kak Karyana sedikit aja nih Kak. Kakak kan seorang ibu kan, betul? Seorang ibu kakak kan? Kakak kan punya anak nih. Ya, anak kakak memiliki kemampuan. Ya, anak orang dibangkitkannya dari kematian. Sementara kakak yang sakit asam urat dan stroke tidak diobati sama anak kakak. Ada jawabannya. Ketika kakak mati dibiarkan sama anak kakak. Anak orang mati dibangkitkannya dari kematian. Boleh dijawab, Sementara Bang? kakak orang tuanya sendiri ketika metong tadi bangkitkannya dari kematian. Menurut kakak dia anak durhaka atau tidak? Oke Bang, aku jawab ya. Aku jawab. Yesus itu datang ke sini Aku nggak bilang Yesus kakakku. Aku nggak bicara tentang Yesus. Ini analogi anak kakak. Anak kakak kan bukan Yesus. Kok Yesus pula kakak bilang? Anak kakak kan bukan Yesus. Ini anak kakak. Gini, yang oke, anak oke. kakak. Dengar Dulu kakakku biar kakak bisa nyimak kak. Lebih Anak durhaka, kakak Wei. ini punya kekuasaan. Anak orang tetangganya ketika meninggoy dia dibangkitkannya dari kematian. Ya. Kakak mamanya sakit asam urat sama stroke tiba-tiba metong. Ketika Oke. kakak metong, kakak Udah, Bang, aku dibangkitkan, pertanyaanmu, kakak Bang. dibangkitkan sama anak kakak dari kematian. Jawab Menurut aja. kakak, anak kakak ini, ya jawab, Bang, anak kakak ini durhaka udah tidak? jawab. Oke, aku jawab. Abang tidak tahu visi misi Yesus. Tidak tahu visi Loh, kok misinya. Yesus? Ya, beda. Mana Kak, sini? aku nggak bicara tentang Yesus loh kak. Aku nggak bicara tentang Yesus kok. Yesus kakak ini. Jadi kamu pakai Anak logika. kakak yang aku bilang, anak kakak itu anak orang dibangkitkannya dari kematian. Sementara ketika kakak metong, kakak nggak dibangkitkannya dari kematian. Atau dengan kata lain dia baik sama orang, tapi dia nggak baik sama kakak. Dia anak durhaka atau tidak? Oke.
Karena mamaku itu nggak perlu kubangkitkan, dia mati alami. Ini Loh, kok mamaku, si Lazarus. aduh. Anak kakak ini loh aku bilang. Itu pertanyaan yang salah. Hah? Anak Apa yang kakak kamu yang bertanya? bertanya bukan mama kakak. Logika manusia kamu buat ke logika Tuhan kami nggak bisa. Loh, Itu aku nggak terjadi. bicara tentang Tuhanmu loh. Aku nggak Loh, bicara tentang Yesus loh, Jadi Kak. apa nggak perlu kamu tanya itu, tanyalah di luar sana. Di Ini pasaran ada sana loh. tanya. Tanya di pasaran sana. Enggak, ini Aneh. ada logi loh, Kak. Oke, gini contohnya gini, ya contohnya gini, ya. Kakak punya anak ini, anak kakak ini punya rezeki, ya kan ditraktirnya 5.000 orang makan, 5.000 orang ditraktirnya makan rendang, 5.000 orang loh Kak ditraktirnya makan rendang di Jadi rumah masukmu itu makan nggak benar. Masukmu itu nggak benar. Bukan nggak benar, ini cerita loh Kak. Nggak ada orang mentraktir gitu bos, nggak ada. Itu hanya Ini dari seandainya loh kakakku, seandainya udah oh gini itu aja. dari program Prabowo itu. Udah 5 Makan orang, gratis. 5 orang, udah 5 orang saja, nggak usah 5.000. 5 orang, ini 5 orang aja. 5 orang. Anak kakak dapat duit nih, ada rezekinya gajian. Semangat, Le. Ditraktirnya orang. Ditraktirnya Karena orang, ada 5 perlunya, orang. dia mau ngabarin Injil. Dengar dulu, ditraktirnya 5 orang makan rendang di rumah makan nasi padang. Udah. Setelah itu kakak dia pulang ke rumah, nggak dibawanya 1 bungkus pun untuk kakak. Sebungkus pun nggak dibawanya sama kakak. Jadi habis dan waktu kakak dijawab, pun nggak Bang. dikasih makan rendang. Udah, terus setelah itu kakak dengar cerita dari tetangga, anakmu si Bulan kemarin ditraktirnya kami 5 orang makan rendang loh. Sementara kakak nggak dikasihnya rendang. Gak dibungkusnya kakak nasi rendang. Nggak perlu lah Bagaimana menurut orang kakak? orang dia atas Enggak, rendang. dengar dulu, apakah anak kakak ini anak durhaka? Enggak. Ini mengintervensi begini untuk apa? Nggak perlu. Bentar, Karena Ito. kami Biar ku jawab, Ito. aja nih loh kak. Ito. Ini Biar ku pribadi jawab, Ito. kakak ini, aku gak kemana-mana. Anak durhaka nggak apa kakak itu ini? Nenggolan? Enggak, Ya, ini biar ku jawab. Biar ku jawab. Jadi gini, Le. Jawablah. Iya. Menurut Lai, ini aku ikutin aja cerita Lai. Lai ini udah dilahirkan, tapi pernah Lai bilang ke kita nih di komalnya Lai, orang tua Lai yang sudah melahirkan Lai, ya, Lai bilang masuk neraka. Menurut Lai, sebagai seorang anak, itu anak bagaimana, Lai? Nah, itu kok framing. Bukan aku yang mengatakan orang tuaku yang sudah meninggal masuk neraka, bukan. Akan Bukan, tetapi Le. pencipta. Aku jelas waktu itu ada di situ. Penciptaku yang Maksudnya, mengatakan. jangan etika dasarnya manusia gimana? ke etika Surah Tuhan, nggak Al-Bayyinah bisa. ayat 5. Jadi gini, Le. Surah Makanya Al-Bayyinah, dengar kalau dulu bikin Nenggolan. lo- Kau bertanya aku jawab. Ya, kau jangan framing. Ya, bukan aku yang mengatakan begitu, tetapi dasarnya adalah surah Al-Bayyinah nomor ayat 5, di mana dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul Udah bahasa Indonesia aja bariyah. bang. Yang artinya sesungguhnya orang-orang ahli-ahli kitab ya dan orang-orang kafir mereka itu kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Siapa orang kafir? Orang-orang yang mengingkari ya keesaan Allah dan mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasarkan surah Al-Bayyinah tadi, ketika seseorang mati sementara dia tidak beriman kepada Allah dan juga nabinya, maka dia kafir. Tempatnya di mana? Berdasarkan surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi, tempatnya di neraka. Jadi bukan aku yang mengatakan. Oke, terima kasih, Le. Saya coba jawab, Le. Oke, terima kasih. Itu kan iman Lai. Itu kan iman Lai. Loh. Tapi iman orang tua Lai kan Sekarang ke seperti imanmu, itu. sekarang ke imanmu. Tunggu Le, sekarang ke imanmu. Mamaku mendiam, mamaku agama Kristen. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan orang-orang yang menyembah kepada Dia, memanggil Dia Tuhan dan beribadah kepada Dia, nanti mati masuk surga. Di mana tertulis? Kenapa, Le? Kenapa, Le? Jadi gini. Sebutkan satu ayat dalam Bible. Oke, Le. Saya Dengar jawab. dulu. Oke, Yohanes silakan. 3 ayat 16 disebutkan di Oke, situ. apa isinya? Ya, Yohanes 3 ayat 16 ya, tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menawarkan anaknya yang tunggal. Bentar, jangan diketawain dulu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Yesus ya itu beroleh ya hidup yang kekal. Di ayat selanjutnya ya di Matius dan yang lain disebutkan orang yang Tunggu dulu, Yohanes 3, dengar dulu, Ya, dengar dulu. bentar. Yohanes itu dulu kita kaji, Gantian, Yohanes 3 nomor Pak. 16 tadi.
Ya, Yohanes 3 gantian, nomor Le. 16 tadi kita kaji lah. Jangan lompat-lompat dulu kau. Iya, gantian dulu Satu bentar. dasar kan dikasih Ayat gaji. selanjutnya Satu. disebutkan orang yang melakukan kehendakku masuklah di dalam kerajaanku. Seperti itulah, itu jelas. Iya, Oke, karena oke. orang Apa kehendak? Apa kehendak dari Yesus supaya kalian mendapatkan kehidupan yang kekal? Apa kehendak dari Yesus? turut hukum 10. Turut hukum Apa 10. kehendak dari Yesus? Kehendak Turut dari Yesus hukum. apa? Apa? Turut hukum Tuhan. Apa yang dibilang Melakukan ini? perintah Tuhan hukum 10. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan ini. Gitu loh. Jadi Gak nyambung. gini, Boleh ku kasih data? Boleh ku kasih datanya? silakan. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan ya bahwasanya bagi orang yang percaya itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita kaji dulu apa yang menjadi ajaran dari Yesus. Ya supaya mendapatkan hidup yang kekal atau hidup yang abadi itu tadi. Kita baca di dalam Tadi Yohanes pertanyaanmu 6. sudah terjawab kan? Bahwa ada Yohanes jaminan 6. bahwa Yesus menjamin. Nggak ada jaminannya, nggak ada surga di situ Ada. dikatakan hidup yang kekal. Apalah yang dibacakan Hidup Matius kekal. tadi. Ini Itu hidup yang jaminan kekal. hidup. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, itu perjamuan kudus. Karena kamu nggak pernah gereja memang nggak tahu Tapi perjamuan kudus. supaya lain nenggolan memiliki hidup dalam dirimu, kau harus makan daging manusia dan meminum darah. Dia nggak tahu daging itu apa. Makanya lah ini kalau Roti, ke Bos. gereja dulu nggak nyampe. Iya, gereja dulu perjamuan kudus. Iya, nggak Aduh. nyampe dia, jadi nggak tahu. Yang dipakai logikanya, makanya Mana dibilang nyawa kamu itu? Nggak mengajarimu bergereja. padahal ada ilmu sosial. Tengok ya, Ketika tengok, kita punya tengok. agama, Dia nggak ya, tahu arti darah itu dan benar, daging. ketika Kita kita kaji punya pelan-pelan ya. agama, ya, Yohanes 3 nomor 16. Tadi ku tanya, di mana ayat dalam Bible? Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus ya mengatakan, ya berjanji akan memberikan surga kepada orang-orang yang menyembah Dia, Banyak, Bos, setelah banyak. kematian. Dikasih Yohanes 3 nomor 16. Ini Yohanes 16, 3 nomor 16 ya. Nih, Yohanes 3:16. Jadi persedia dong ngono gue emang. Ini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya Yang tunggal tidak itu binasa Yesus. melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh Oh. hidup yang kekal. Sudah Itu sekarang loh. dengar. karena Nah, nggak jaminan percaya hidup. Yesus, makanya nggak dapat hidup yang kekal. apa ajaran dari Yesus supaya mendapatkan hidup yang kekal dalam diri? Yohanes 6 Bentar, Le. nomor 53. Jangan panjang-panjang Ya udah Le. Saya komentari lagi Le. Itu tidak Itu tentang mandat berbicara dari Le. Bapa itu ke Tentang Yesus, ajarannya. anaknya yang tunggal. Itu mandat Baca dari nih. Bapa ke Yesus. Biar Lalu Yesus Yesus akan berkata berjawab. kepada mereka, aku menegaskan kepadamu. Menegaskan ini ya, bukan perumpamaan, menegaskan. Ya, kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap kamu harus makan tubuhku. Bentar dulu ya, kok ini? Ya. Ini kita buka. Nih. Itu perumpamaan, makanya kata-kata biasa perumpamaan buatan aku tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Itu kata Sekarang perumpamaan. Oh, perumpamaan. Oke, kita tanya sama Yesus ya. Yesus, apakah ini perumpamaan? Lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup Ya. yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab Yesus, apakah ini perumpamaan Yesus, apakah ini perumpamaan? Dijawab Yesus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, bukan perumpamaan yang Betul. dikatakan. Itu. Oke, Jadi coba saya jawab ya, Toh. Benar-benar. Oke.